Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, kompas kehidupan kita dari kitab Titus 2. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus untuk mengajarkan kepada jemaat Tuhan di Kreta tentang kewajiban mereka sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan. Sesudah orang diselamatkan, mereka harus sungguh-sungguh hidup menjadi pelaku firman. Supaya apa? Supaya orang lain melihat perubahan hidup mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada kewajiban bagi laki-laki yang tua, ada kewajiban bagi perempuan yang tua, ada kewajiban bagi para pemuda-pemudi dan hamba-hamba sebagai pekerja. Intinya adalah hidup melakukan firman Tuhan. Hidup adalah ibadah, bukan hanya di gereja, tetapi apa yang kita kerjakan sehari-hari harus menjadi ibadah. Nama Tuhan dipermuliakan. Harus mampu menguasai diri dalam segala hal. Artinya jangan hidup semau-maunya, tetapi patokannya adalah kehendak Tuhan. Supaya hidup orang Kristen
bisa jadi teladan dalam berbuat baik. Teladan berbuat baik, jujur, sungguh-sungguh, ya, sehingga tidak bisa ada peluang bagi orang-orang yang belum percaya untuk menghina atau mempermalukan kehidupan orang Kristen karena memang tidak bisa melakukan yang benar. Jadi biarlah Tuhan menolong kita agar kita ingat bahwa kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan setiap orang percaya itu harus diwujudkan dalam perubahan hidup. Tentu ada prosesnya, tidak instan. Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi yang berdosa, supaya karena anugerah Tuhan kita hargai, kita tambah hari tambah bisa hidup bijaksana, adil, dan beribadah, ya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, nama Tuhan dipermuliakan. Titus walaupun masih muda, Rasul Paulus ingatkan, beritakan itu, nasihati mereka, didik mereka sungguh-sungguh dengan kewibawaanmu, ya. Engkau sendiri harus jadi teladan pelaku firman Tuhan, ya, bukan hanya pembicara, supaya walaupun engkau muda, tidak ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya kepada pendeta, tetapi kepada kita semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Hidup kita memperoleh keselamatan dari dosa karena anugerah Tuhan. Mari kita hargai itu sungguh-sungguh, lakukan firman Tuhan. Ada perubahan besar di dalam karakter, kebiasaan hidup, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong kita dapat menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.